Baiklah, kita mulai saja untuk pertemuan hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 supaya nanti, bisa selesai tepat pada waktunya. Eee, Sebelumnya kita akan berdoa dulu, saya akan pimpin dalam iman Kristiani untuk yang lain bisa, menyesuaikan begitu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada sore hari ini kami akan mendengarkan presentasi dari teman kami. Berkati teman kami yang akan menyampaikan presentasinya dan berkati juga teman-teman lain yang akan menanggapinya. Kiranya Tuhan menyertai kegiatan kami sore ini dan dapat bermanfaat bagi kami. Tuhan, doa ini kami serahkan, kami panjatkan di dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita TAS di hari pertemuan yang akan datang. Begitu. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Evelyn mengenai Pancasila dan IPTEK. Kepada Evelyn langsung saja saya berikan waktunya, waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi selamat sore Pak Dion dan teman-teman. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Pancasila dan IPTEK. Jadi yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan dulu secara singkat. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu mulai dicatat atau di-acknowledge itu mulai dari Yunani kuno, itu 5 sebelum Masehi, dan ditandai dengan munculnya filsafat yang bercorak mitologis. Lalu ada abad pertengahan, yang ditandai dengan era Renaissance atau suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta zaman yang didukung oleh cita-cita lahirnya kembali manusia yang bebas. Setelah era Renaissance dilanjutkan dengan era Aufklärung. Lalu ada abad modern yang ditandai dengan munculnya mesin produksi dan adanya revolusi yang cepat. Dan ada abad postmodern. Yang kedua, hakikat dari ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu mengandung aspek fenomenal, yaitu manifestasi dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Dan aspek struktural, yaitu menjadi objek yang terus dipertanyakan untuk menambah pengetahuan. Tujuan dari ilmu pengetahuan adalah untuk memperluas pengetahuan atau wawasan. 3 pilar filosofis dari keilmuan, yaitu ada ontologis, ini membicarakan keberadaan, lalu ada epistemologis, yaitu mengenai sumber, proses, dan sistem, dan ada aksiologis, yang membicarakan mengenai pertimbangan etis, moral, dan religius. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila ini berakar dari nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia. Dia bersifat koheren, yang berarti adanya hubungan antara bagian atau sila-sila, dan tidak ada pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan. Lalu bersifat menyeluruh, yang berarti menyangkup semua tata kehidupan manusia, baik dalam bermasyarakat atau bernegara. Lalu bersifat mendasar, yang berarti sampai ke inti mutlak atau sampai ke unsur dasar tata kehidupan dan hubungan antar manusia. Dan spekulatif,
yang merupakan praanggapan sebagai hasil perenungan pada awal permulaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara ini termasuk ideologi yang terbuka dan dinamis. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di dunia. Lalu dia memiliki 3 dimensi, yaitu realitas, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lalu ada idealitas, di mana kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi dan gairah untuk mewujudkannya dalam kenyataan hidup. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas, di mana Pancasila tetap relevan dan fungsional sebagai desain grand dan leitmotif dalam kenyataan hidup. Pancasila di sini sebagai ideologi memiliki 3 peran, yaitu sebagai dasar negara, sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum kolektif, dan sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus. Terakhir adalah Pancasila sebagai landasan iptek. Jadi di sini peran Pancasila adalah sebagai landasan bagi kebijakan ilmu pengetahuan, lalu dasar pengembangan etika ilmu pengetahuan, dan penyaring perkembangan iptek. Jadi intinya di sini Pancasila itu berperan sebagai saringan agar tidak semua ilmu pengetahuan atau perkembangan iptek itu bisa masuk di Indonesia. Terutama di zaman sekarang, iptek tidak hanya membangun, tapi juga bisa menjadi toksik bagi manusia. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Evelyn yang sudah presentasi yang sangat padat, singkat ya, mengenai Pancasila dan iptek hubungannya. Saya ingin menambahkan tadi ada 3 aspek keilmuan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kalau dilihat dari filsafat ilmu, ontologis itu berarti berasal dari hakikatnya suatu ilmu pengetahuan begitu ya. Karena untuk pengetahuan itu hakikatnya itu seperti apa. Sedangkan yang kedua yaitu aspek epistemologis itu berasal dari asal-usul kata begitu, kita cari di kamus begitu nanti pengertiannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu aksiologis, itu adalah berarti mengenai hal kegunaan dari suatu ilmu pengetahuan. Jadi Pancasila mempunyai 3 aspek itu yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Oke, terima kasih Evelyn. Silahkan sekarang waktunya untuk tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya untuk langsung saja. Silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Misela, Glisela, dan Agatha. Silahkan. Saya mau bertanya, Silahkan. mengapa perkembangan ilmu itu harus selalu berpatok pada penerapan Pancasila? Terima kasih. Boleh langsung dijawab oleh Evelyn. Silahkan. Bentar ya, saya tak coba cari dulu. Boleh. Silahkan.
Ya, silahkan kalau yang mau bertanya boleh lewat chat. Ini sudah ada satu pertanyaan di chat ya dari Misela. Oke. Glisela juga boleh untuk menanyakan lewat chat, silahkan. Saya mau coba jawab pertanyaan dari siapa tadi ya? Dari Agatha. Oh ya, yang pertama tadi. Jadi kenapa kok patokannya Pancasila? Ya mungkin ini bukan untuk semua negara ya, khususnya Indonesia. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan, seringkali perkembangan iptek tuh cuma fokus pada ayo kemajuan aja, pokoknya lebih canggih, lebih hebat teknologi gitu, tapi kadang mengesampingkan hal-hal negatif yang bisa disebabkan. Ya contohnya sekarang dari sosial media aja lah. Banyak kan kayak pertikaian atau apa ya, pembulian gitu dari media sosial, dan juga munculnya hoax-hoax yang bisa merusak persatuan di Indonesia gitu-gitu kan. Nah karena itu perkembangan iptek dan juga penggunaannya itu kalau bisa ya disesuaikan dengan Pancasila. Pancasila sebagai saringan gitu. Terus untuk Michelle Gracia, menurut Anda bagaimana peran Pancasila terhadap kemajuan iptek di Indonesia? Ya jawabannya hampir sama kayak yang barusan saya bilang. Kalau menurut saya ya Pancasila kan tuh ada sila ketuhanan yang Maha Esa, tapi kenyataannya sekarang banyak yang postingan atau konten itu malah memecah belah atau tidak saling menghormati umat beragama, ya kan? Jadi kalau bisa Pancasila dijadikan saringan gitu. Terima kasih. Oke, uh, jadi baik sekali jawabannya. Pancasila menjadi saringan atau filtrasi ya budaya dari luar, walaupun Indonesia mempunyai apa ya, suatu perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, khususnya yang kita alami sekarang ini adalah perkembangan teknologi ya yang sangat pesat sekali, itu harus ada filtrasinya, harus ada penyaringnya supaya tidak kebablasan untuk penggunaan ataupun sikap-sikap yang kita lakukan. Kalau tidak ada batasan-batasan yang diberikan, maka suatu ilmu pengetahuan atau suatu perkembangan teknologi akan menjadi suatu hal yang negatif atau berdampak negatif dalam perkembangan suatu negara tersebut. Begitu. Maka Indonesia mempunyai suatu filtrasi atau suatu batasan atau yang menjadi dasar pandangan hidup, yaitu adalah Pancasila dengan kelima silanya, sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan yang terakhir untuk mencapai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, Evelyn dan teman-teman lain sudah berargumen. Silahkan, Glisela Ayu Ageltalisti terakhir. Ada yang disampaikan atau tidak? Oke, kalau tidak, sekarang saya beri waktu Evelyn untuk memberikan closing statement tentang presentasi yang dilakukan hari ini. Silakan. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini, ya mengikuti perkembangan iptek itu boleh, tapi juga jangan lupa untuk difiltrasi dan disaring konten-kontennya. Jangan semuanya diterima, dan ya gunakanlah teknologi yang ada dengan bijaksana. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Evelyn dan teman-teman lain yang sudah bertukar pikiran pada sore hari ini. Baik sekali, ini adalah pertemuan terakhir sebelum TAS.
saya akan menyampaikan materi TAS kita, yaitu mulai dari negara berkemanusiaan yang adil dan beradab, negara kesatuan Indonesia, negara berkerakyatan, negara berkeadilan sosial, Undang-Undang 1945 dan amandemennya, serta yang terakhir materi hari ini Pancasila dan IPTEK. Semua materi Word nanti akan saya kirim di grup untuk kalian bisa pelajari lagi begitu. Nanti TAS-nya modelnya adalah online ya, kuisis seperti yang lalu. Nanti kalian bisa mengerjakan. Saya buka mulai hari Jumat dan hari Sabtu saya tutup begitu. Sekian, apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan. Ini pertemuan terakhir saya selaku pengajar, mohon maaf jikalau selama ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini banyak kesalahan dan banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati mahasiswa semua ya. Saya mohon maaf dan nanti kan kalian sebelum melihat nilai akan menuliskan evaluasi ya. Ya, saya mohon nanti kalian menulis yang baik-baik begitu ya, supaya keberlangsungan perkuliahan kita dapat berjalan dengan baik lagi begitu. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain begitu. Kita tetap jalin silaturahmi di sosial media begitu ya, supaya hubungannya dengan baik begitu. Demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat perkuliahan Pancasila sebagai dasar kalian di dalam mata kuliah umum ya untuk universitas. Sekian dari saya. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya.